wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi ya dalam materi yang berbeda kali ini. Semoga kalian pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat selalu. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Anak-anak, pada saat ini Budian akan menjelaskan tentang unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel. Meliputi yang pertama adalah unsur kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah, dan yang kedua menyajikan artikel opini dengan kebahasaan yang baik dan benar. Nah, marilah kalian ikuti penjelasan Budian berikut ini. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam sebuah artikel dan buku ilmiah tentu memiliki persamaan dalam hal penyajian, yaitu isinya berdasarkan fakta yang disampaikan didukung melalui opini, bukan imajinasi. Karena artikel dan buku ilmiah itu merupakan karya non-fiksi. Selanjutnya, bahasa dalam artikel maupun buku ilmiah menggunakan ragam tulis baku sesuai dengan konteks situasinya. Karena situasinya adalah formal, maka ragam tulisnya bersifat formal. Dan ragam tulis baku ini meliputi tata tulis atau ejaan baku, tata bahasa yang meliputi bentuk kata, bentuk kalimat, dan kosakata baku. Ragam-ragam tersebut itu harus diperhatikan dalam hal pembuatan artikel maupun buku ilmiah. Pada pokok bahasan yang pertama yaitu tentang unsur kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah. Di dalam opini dan buku ilmiah tentu kita menemukan kalimat yang ciri-cirinya menggunakan adalah kata adverbia. Apa itu adverbia? Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi yang diperlukan sebagai ekspresi kepastian yang dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Karena penjelasannya ini bersifat eksposisi, maka sikap dalam menjelaskan sangat dibutuhkan untuk pemirsa agar membaca atau pendengar supaya yakin dengan pendapat atau opini dari seorang pembicara atau narasumber. Tentu saja dengan menggunakan ekspresi kepastian. Adverbia frekuentatif ini disebut frekuentatif karena berkaitan dengan seberapa sering hal itu atau kejadian itu kerap kali berulang atau dialami. Dan kata-kata yang digunakan misalnya menggunakan kata selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Contohnya dalam kalimat, tidak jarang kita temui anak-anak ketika mengerjakan tugas melalui HP atau melalui browsing-browsing itu menggunakan kesempatan dengan bermain game. Nah, itu adalah contoh kalimat yang digunakan adverbia frekuentatif. Ada kata sering. Ciri yang kedua dalam artikel maupun buku ilmiah adalah menggunakan kata konjungsi. Konjungsi atau kata hubung. Konjungsi itu adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Jadi dua kata yang sederajat digabungkan dengan menggunakan kata atau ungkapan. Dan konjungsi ini digunakan untuk menata argumentasi. Biasanya menggunakan kata berikutnya, pertama, kedua, selanjutnya. Dan konjungsi ini juga digunakan untuk memperkuat argumentasi.
Misalnya menggunakan kata selain itu. Sebagai contoh, misalnya, padahal, justru. Dan konjungsi juga digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat, seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Konjungsi yang digunakan juga untuk menyatakan harapan, seperti supaya, agar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, ciri yang ketiga dalam sebuah artikel adalah menggunakan kosakata. Tentu saja kosakata yang sesuai dengan yang pokok bahasan yang dibahas pada saat itu. Kosakata itu apa? Perbendaharaan kata atau merupakan himpunan kata-kata yang dimengerti seseorang untuk menyusun kalimat baru. Kosakata ini harus bersifat aktual, artinya benar-benar terjadi dan sedang ramai dibicarakan. Bersifat fenomenal, berarti sudah semua orang bisa merasakan bagaimana kejadian itu terjadi. Tentu melibatkan panca indera sehingga mereka betul-betul terbawa emosinya. Dan kosakata ini juga harus bersifat imajinasi. Karena orang kalau menyebutkan kata tentang sesuatu, maka dia akan berpikir, akan merasakan yang sedang terjadi. Dan kosakata ini juga menggunakan kata keterangan aposisi. Keterangan aposisi itu artinya menjelaskan suatu kata atau kalimat tetapi diberi tanda, dilanjutkan dengan tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung, bukan menggunakan kata adalah. Jadi menjelaskan kalimat, menjelaskan sesuatu tetapi tidak menggunakan kata adalah, tetapi menggunakan kata koma yang berarti penjelasan. Pokok bahasan yang kedua adalah menyajikan artikel opini dengan kebahasaan yang baik dan benar. Pada penyajian artikel opini ini, tentu berbagai macam pola yang digunakan dalam menulis artikel. Antara lain, pola yang pertama adalah pola pemecahan topik. Di pola ini, penulis akan memecahkan topik yang berada dalam lingkup pembicaraan. Dan topik itu dipilah-pilah, dipecah-pecah menjadi beberapa topik yang lebih sempit, kemudian dianalisis dan diberi pendapat sesuai dengan hasil analisis dari seorang penulis. Pola yang kedua adalah pola masalah dan pemecahannya. Di dalam artikel ini, penulis akan mengemukakan beberapa masalah terlebih dahulu. Kemudian dianalisis sesuai pendapat para pakar ahli yang terkait dengan bidang ilmu yang bersangkutan. Berarti penulis ini mengaitkan antara masalah yang dialami dengan pendapat seorang pakar. Pola penyajian selanjutnya adalah pola kronologi, yaitu penulis menyajikan artikel sesuai dengan kronologi peristiwa, berurutan, berkesinambungan, berkelanjutan, bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi peristiwa itu dipaparkan secara runut dan runtut. Dan pola yang selanjutnya adalah pola pendapat dan alasan pemikiran. Pola ini dipakai jika penulis menyampaikan pendapat atau gagasan atau pendapatnya sendiri, kemudian berargumen secara jelas tentang hal tersebut. Tentu saja penulis ini kalau membuat argumen juga berdasarkan teori-teori yang dikuasai oleh penulis tersebut. Dan teori ini nanti digunakan sebagai argumen dalam
memberikan penjelasan entah itu setuju atau tidak terhadap suatu masalah. Selanjutnya adalah pola pembandingan. Pada pola ini sama seperti dengan gaya penulisan komparatif. Komparatif itu artinya menggabungkan, membandingkan antara dua aspek atau lebih dari satu topik, kemudian menunjukkan persamaan atau perbedaan. Jadi mereka membahas sebuah masalah, satu masalah, kemudian dibandingkan dengan masalah lain, kemudian mereka mengomentari, berpendapat, beropini tentang sebuah peristiwa. Demikian tadi penjelasan dari Budian tentang unsur kebahasaan, artikel opini, dan buku ilmiah, serta bagaimana menyajikan artikel opini dengan kebahasaan yang baik dan benar. Dan untuk kali ini Budian sudah menjelaskan tentang video dan semoga kalian paham. Jika ada kesulitan atau kurang paham bisa ditanyakan Budian pada saat tatap muka. Demikian materi dari Budian dan saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.